كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip yang agung yang harus kita yakini bahwasanya landasan beragama bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabat atau dengan sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ayat Allah Ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW kemudian dia mengikuti jalan selain jalan orang beriman, maka kata Allah nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Ini diantara ayat kewajiban kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tentu saja di dalam ajaran sunnah ada perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan di situ disebutkan wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang yang beriman. Maksud jalan orang yang beriman di situ adalah jalan para sahabat. Karena ayat tersebut turun ketika masih ada para sahabat. Dan terang juga firman Allah sebagai rekomendasi kepada para sahabat, ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'hum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang yang mengikuti mereka, ya, dan juga orang yang mengikuti mereka. Baik, ini dua ayat yang menjelaskan apa? Bahwa prinsip yang harus kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian sesuai dengan pemahaman as-salaf, pemahaman para sahabat, atau yang dikenal juga ada yang mengatakan ijma'. Ijma' di sini maksudnya ijma' sahabat, bukan ijma' kesepakatan ulama sekarang, bukan. Tapi yang dimaksud ijma' sahabat. Baik. Dan prinsip yang paling penting untuk kita ambil dari Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat adalah prinsip akidah. Terkait dengan akidah, di antaranya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggi
di atas arasy. Ya Allah tinggi di atas arasy, di atas langit, di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tegas ayat-ayat, hadis-hadis, kemudian aqwal para ulama. Ya, aqwal para ulama terkait masalah ini. Di antaranya dalil yang sudah kita baca dan sudah kita baca pula tafsir dari para ulama tentang ayat-ayat tersebut. Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dengan tegas beliau menyatakan jalan yang harus ditempuh dalam masalah ini adalah jalan as-salaf. Ya, madhabus salaf. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau mentafsirkan ayat tentang istiwa. Tsumma stawa 'alal arsy, ya. Atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dengan jelas beliau nyatakan jalan yang harus ditempuh adalah jalan as-salaf. Menetapkan sifat Allah yaitu istiwa. Kemudian dalil berikutnya beliau bawakan Naqal al-Bukhari fi kitab at-tauhid. Ya, penulis membawakan dalil berikutnya Naqal al-Bukhari fi kitab at-tauhid an Abil Aliyah wa Mujahid fi tafsir istawa ay ala wartafa'a. Imam Bukhari menukilkan dalam kitab beliau At-Tauhid. Beliau punya dalam kitabnya, dalam bukunya kitab At-Tauhid. Yaitu apa? Tafsiran dari Abul Aliyah dari Mujahid. Mujahid ini ulama tafsir, murid Ibnu Abbas. Beliau mengatakan istawa artinya ay ala wartafa'a, tinggi, ya, di atas arasy. Baik. Kemudian dalil berikutnya beliau nukilkan itu hadis ketika Rasulullah SAW khutbah di hari Arafah ketika haji wada. Beliau mengatakan ala hal balagtu, bukankah aku telah sampaikan? Ala hal balagtu, bukankah aku telah sampaikan? Qalu, para sahabat berkata, na'am, iya wahai Rasulullah. Yarfa'u usbu'ahu ila sama. Beliau angkat tangannya ke langit. Nabi mengangkat tangannya ke langit. Wa yunakibuha ilaihim, dan beliau arahkan kepada para sahabat. Ya, beliau angkat jarinya, tangannya ke langit, kemudian beliau arahkan kepada sahabat dan beliau berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Baik, dalam hadis tersebut Nabi mengisyaratkan dengan tangan ke arah mana? Ke atas, ke langit, kemudian diarahkan kepada sahabat, ya. Baik. Ini dalil menunjukkan apa? Allah di atas, dan tingginya Allah tidak sama dengan tingginya kita di atas kursi, di atas tempat tidur, ya. Laisa kamitslihi syai'un, sudah selesai. Sebagaimana Allah memiliki sifat mendengar, Allah mendengar, Allah melihat, tentu saja tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Begitu juga istawa. Baik. Dan terkait apa yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbahnya pada hari Arafah, diantaranya beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu haram. Artinya apa? Tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan. Tidak boleh asal main hakim sendiri kemudian sampai mati. Tidak boleh kalau dia seorang muslim, kecuali dengan hak. Misalkan seorang muslim membunuh muslim lain,
maka hukumannya dihukum mati. Ya, ketika dia membunuh muslim yang lain, dia dihukum mati. Selain daripada itu, ya, tanpa alasan yang dibenarkan tidak boleh haram. Begitu juga hartanya. Haram kita mencuri harta muslim lainnya. Baik, sebagaimana kehormatan hari ini, di bulan ini, di negeri ini, di negeri haram. Ya. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadami. Kata beliau, ketahuilah setiap perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku. Setiap perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku. Ini diantara ujangan nasihat yang beliau sampaikan pada hari Arafah. Kemudian dalam hadis yang lain, dalil yang lain, beliau nukilkan hadis muttafaqun alaih, yaitu sabda Rasulullah SAW, innallaha kataba kitaban. Ya, kelengkapannya, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah menulis satu tulisan catatan sebelum menciptakan makhluk. Ya, sebelum menciptakan makhluk. Karena makhluk yang pertama kali diciptakan apa? Pena. Ya, al-qalam. Kemudian disuruh menulis, ya, kalimatnya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Artinya rahmat Allah itu lebih besar, lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tertulis di sisi Allah di atas arsy. Ya, di sisi Allah di atas arsy. Ulama kita menjelaskan maksudnya di Lauhil Mahfuz. Ya, Allah catat inna rahmati sabaqat ghadabi di Lauhil Mahfuz, di sisi Allah di atas arsy. Ya, di atas arsy. Baik. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah Bukhari beliau mengatakan wal ghardu minhu al-isyara ila anna al-lawhal mahfuz fawqa al-arsy. Di sini ada isyarat bahwasanya apa? Lauhul mahfuz itu di atas arsy. Ya, kita sudah baca kemarin, di bawah arsy apa? Mantuk. Di bawah arsy apa? Lautan. Di bawah lautan kursi Allah. Kemudian langit ke-7, ke-6. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Di atas langit ke-7 ada kursi Allah. Kemudian di atasnya ada lautan. Berapa dalam lautannya? Laut di atas 500 tahun. Dalamnya lautan, di atas kursi, di bawah arsy. Baik. Kemudian di atasnya arsy. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Lauhul Mahfuz ini di atas arsy. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lauhul Mahfuz di atas arsy. Karena di situ disebutkan fawqa indahu, di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan." Kata Nabi SAW, tidakkah kalian beriman kepadaku dalam keadaan aku ini amin, orang yang terpercaya, orang yang diberi amanah oleh Allah yang berada di atas langit.
Ya. Kalimat sini berada di atas langit. Bukan berarti tidak di atas arsy. Langit di atasnya lagi kan? Yang jelas di atas langit. Arsy kan di atas langit. Baik. Tidakkah kalian beriman kepadaku padahal aku adalah orang yang terpercaya, orang yang diberi amanah oleh Allah yang berada di atas langit. Ya'tini khabarus sama, datang kepadaku kabar langit pagi dan petang. Datang kepadaku kabar dari langit pagi dan petang. Baik. Siapa yang membawa kabar? Malaikat Jibril. Dalam keadaan sudah kita baca jarak antara langit ke langit 500 tahun perjalanan. 500 kali 7 3.500. Tambah lagi ya, jarak bumi ke langit 7 ke kursi ke lautan ke arsy. Sangat jauh, luar biasa. Tetapi kabar tersebut bisa sampai dalam waktu sekejap. Ini menunjukkan malaikat itu terbang dengan cepat, ya, cepat luar biasa. Dan juga malaikat Jibril itu fisiknya apa? Besar. 600 sayap. Ketika Nabi melihat wujud aslinya, terlihat dari ujung timur ke barat menutupi ufuk. Malaikat Jibril alaihissalam besar. Baik. Jadi syahidnya di sini apa? Tidakkah kalian beriman kepadaku dalam keadaan aku itu yang diberi amanah oleh Allah yang berada di atas langit. Ini pernyataan tegas dari Nabi. Mau ditolak padahal Nabi yang menyatakan, atau mau dirubah-rubah maknanya kemana? Ya. Maka yang selamat adalah sebagaimana yang sikapi oleh para sahabat. Sudah terima tanpa bertanya bagaimana. Yang jelas Allah fis sama, Allah alal arsy. Kemudian beliau setelah ini beliau hanya menukilkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Padahal di sana masih banyak lagi, sampai Imam Az-Zahabi beliau menukilkan sekitar lebih dari 50 dalil Imam Az-Zahabi terkait ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi beliau wafat tahun 748. Ya. Sekitar 700 tahun yang lalu beliau meninggal. Dan beliau sudah menulis kitab Al-Ulu. Di situ beliau sebutkan dalil-dalil yang banyak. Meninggalnya berarti tulisannya kan sebelum meninggal kan. Imam Az-Zahabi. Dan beliau mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhabnya Syafi'i. Di sini disebutkan beliau Syamsuddin Abu Abdillah, gelarnya Syamsuddin, matahari agama. Kunyahnya Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Az-Zahabi atau Ibnu Az-Zahabi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nisbatnya Syafi'i, beliau mazhabnya Syafi'i. Ya. Baik, lahir tahun 673 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bisa antum download kitabnya ya. Baik, kalau sudah bisa baca bahasa Arab gundul, ilmu itu menenangkan ya. Tapi kalau belum bisa baca, nanti dibodoh-bodohin. Ada ustaz bilang ini ya manggut, padahal syubhat. Ya, kenapa? Lahirnya 748. Baik. Jadi itu diantara kerja ulama terkait
kitab yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di sini dalam kitab ini dinukilkan wa qala al-Auza'i, berkata Imam Auza'i. Ini ulama-ulama besar yang akan dinukilkan di sini. Kunna wattabi'un mutawafirun qul inna ma jalla dzikru fawqa arsyihi wa nu'minu bima warad bihi sunnah min sifatihi. Kata Imam Auza'i, kami dan tabi'in ya yang banyak berkata, ya kami berkata sesungguhnya Allah Jalla Maha Agung, sebutannya di atas arsy. Allah yang Maha Agung di atas arsy. Kita beriman terhadap apa yang datang yang dibawa oleh sunnah berupa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita mengimani sifat-sifat Allah yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat itu berupa zatiyah, zat Allah, atau fi'liyah, perbuatan Allah. Ya, seperti ada hadis Allah tinggi di atas arsy, Allah turun di sepertiga malam. Itu perbuatan Allah. Harus kita imani. Baik. Kalau ada yang menolak, biasanya apa? Menyerupakan dia. Kalau turun udah begitu sama dengan makhluk. Katanya di atas arsy, tapi hadis yang lain turun. Ini akibat menyamakan dengan makhluk. Dia bayangkan kalau makhluk di atas, turun berarti di atas kosong. Itu karena menyerupakan. Coba kalau keiman, sudah Allah tetapkan tinggi di atas arsy, di satu keadaan Allah turun. Ya, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ditolak? Ya, baik. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Bukan hadis riwayat athar, pernyataan Imam Auza'i. Baik. Pernyataannya apa tadi? Sesungguhnya Allah ya tinggi di atas arsy, dan kita beriman terhadap sifat-sifat yang ada yang datang dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian waqala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, inna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi yuqarribu min khalqihi kaifa syaa wa anna Allah yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Ini tegas. Kata Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya Allah ta'ala ala arsyihi, di atas arsy-Nya, fi samaihi, di langit. Allah mendekat kepada makhluknya sebagaimana Allah kehendaki, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana Allah kehendaki. Baik, Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Tiba-tiba ada yang lancang menolak sifat turun Allah, padahal dengan jelas Rasulullah menyatakan, ya. Kemudian yang ke-11, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya ini mazhab Hanafi yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ard faqad kafar. Ini lebih keras nih. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu Tuhanku di langit atau di bumi, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Kata siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Barang siapa yang berkata aku tidak tahu Tuhanku di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Dari sisi mana kafirnya? Karena menolak, sudah jelas ayat hadis dengan jelas Allah alal arsy, tinggi di atas arsy, ya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena Allah berfirman Ar-Rahman, Allah di atas arsy istawa. Wa 'arsyu fawqa sab'i samawat, dan arsy Allah tinggi di atas 7 langit. Ya. Setelah langit ke-7
Setelah langit ketujuh kursi lautan arsy Allah. Fa in qala innahu 'alal arsy walakin yaqul la adri al arsyu fis sama' am fil ard qala huwa kafir. Tapi pernyataan ini tidak bisa kita langsung sampaikan ini ya ke orang-orang yang belum paham. Kita hanya menukilkan. Pelajarannya apa? Para ulama tegas dalam masalah ini. Tidak ada basa-basi. Ya, karena ayatnya jelas, tegas. Dan beliau mengatakan jika dia mengatakan Allah di atas arsy, akan tetapi dia juga mengatakan aku tidak tahu arsy itu di langit atau di bumi. Beliau berkata huwa kafir, dan juga kafir. Nah, berat ini. Ya. Kalau tadi apa? Ada orang bilang apa? Saya tidak tahu apakah Allah di bumi, di langit atau di bumi. Kata beliau apa? Kafir. Tapi ada orang bilang saya tahu Allah itu di atas arsy. Akan tetapi saya tidak tahu apakah arsy itu di langit atau di bumi. Kata Imam Abu Hanifah, dia kafir. Kenapa? Li'annahu ankara annahu fis sama', karena dia mengingkari bahwasanya Allah atau bahwasanya arsy di as-sama', di atas langit. Faman ankara annahu fis sama' faqad kafar, maka barang siapa yang mengingkari bahwasanya arsy itu di atas langit, sungguh dia telah kafir. Li'anna Allah a'la 'iliyyin, karena semuanya Allah tinggi, ya, berada di atas ketinggian yang paling tinggi. Wa huwa yud'a min a'la la min asfal, dan dia Allah dimintai doa, ya, dari atas, bukan maksudnya ke arah atas, bukan ke bawah. Ketika kita berdoa, kira-kira hati nurani kita kemana? Ke bawah, ke atas? Coba kita perhatikan orang-orang yang mengatakan terserah yang di atas saja. Ini kan kalimat-kalimat orang umum, awam. Ya, itu fitrah. Kita serahkan kepada yang di atas saja. Sering kita dengar seperti itu. Ya, mau di fakta, di lapangan atau di film. Ya, seperti itu. Terserahkan yang di atas. Ini fitrah. Ya. Fitrah, mengakui Allah itu di atas. Baik. Ini pernyataan Imam Abu Hanifah bisa dilihat dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Kemudian berikutnya su'ilal Imam Malik an kaifiyati istiwa'illahi ala arsyihi. Imam Malik ditanya tentang kaifiyah, bagaimana istiwa Allah di atas arsy. Ya, bagaimana sih istiwa Allah di atas arsy? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum, diketahui. Artinya apa? Secara makna itu sudah tahu istiwa itu tinggi di atas. Itu istiwa. Ya. Maklum, tidak perlu perlu bahasa yang dalam. Sebagaimana satu kondisi kan sahabat ketika Nabi menyampaikan satu kalimat, sahabat tidak paham. Nabi itu artinya apa? Maka oleh Nabi dijelaskan. Tapi istawa itu maklum artinya, sudah jelas. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu majhul. Ya. Artinya hakikat istawa itu majhul, kita tidak tahu hakikatnya. Seperti pendengaran Allah, ya, seperti Allah mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam, khalaqtu biyadayya, kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di situ Allah sebutkan ada sifat tangan. Ya, dalam hadis ketika neraka berkata hal min mazid, apakah ada tambahan nih?
Neraka masih kosong. Ada taman lagi enggak? Lalu Allah injakan kakinya ke neraka dan neraka bilang, "Cukup, cukup." Dalam hadis tersebut dinyatakan apa? Kaki Allah. Ya. Sama dengan istawa. Ya, dari sisi makna maklum. Tapi dari sisi kaifiyah, hakikat itu majhul. Kita tidak diberitahu hakikatnya. Yang kewajiban kita apa? Wal imanu bihi wajibun. Kewajiban kita adalah beriman. Sudah. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wasu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Bertanya tentang apa? Bagaimana sih? Karena zaman sahabat tidak ada yang bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana istawa, tidak ada. Ya, mereka sudah terima terus imani. Dan beliau akhriju hadzal mubtadi'. Beliau memerintahkan keluarkan orang ini. Ya, orang tadi yang bertanya itu suruh dikeluarkan dari majelis beliau. Baik. Kemudian kata penulis, la yajuzu tafsir istiwa bimakna istaula. Tidak boleh mentafsirkan istawa dengan istaula. Istaula itu artinya menguasai. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian istawa ke arasy. Berarti kalau artinya istaula, kemudian Allah menguasai arasy. Berarti sebelumnya tidak menguasai dong. Ya. Paham enggak? Kalau diartikan istaula, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai arasy. Itu kalau ikut penafsiran mereka. Berarti sebelumnya tidak menguasai. Paham enggak? Ya. Ini secara logika. Baik. Dan cara bahasa pun ini salah. Istawa ya ala wartafa, tinggi di atas arsy. Kemudian naik tinggi di atas arsy. Li'adami wurudi dzalika as-salaf, karena tidak ada datang nukilan dari as-salaf. Ya, tidak ada nukilan dari salaf makna istawa istaula. Fa tariqatuhum aslama wa alam ahkam, maka jalan mereka, jalan as-salaf, para sahabat lebih selamat, lebih berilmu, lebih hikmah. Ya, jalan as-salaf. Baik. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, laqad amarallahu al-yahuda ay yaqulu hittah. Orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittah. Hittatun naghfir lakum, dalam surat Baqarah suruh bilang hittah. Tapi mereka mengatakan hintah. Tahrifan, sebagai bentuk penyelewengan. Hittatun berapa huruf? 3. Kalau ada tasydidnya 4. Ini ditambah hintah, tambah nun. Ya. Diselewengkan. Suruh bilang hittah malah hintah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wa akhbarana Allah annahu istawa 'alal arsy. Dan Allah mengkabarkan bahwasanya dia istawa di atas arasy, tetapi orang-orang takwil mengatakan istaula. Istawa, datang orang ahli takwil suka nyelewengkan makna yang salah, jadi istaula. Fangdur ma asbaha li ummihim ma asbaha lamuhum alati zaduha binunil yahud alati zaduha. Ini pernyataan Ibnu Qayyim ya. Coba perhatikan. Ya, keserupaan lam istawa, istaula, ada lam di situ kan? Istawa asalnya. Tapi diartikan istaula, tambahan lam ya. Ini sama dengan yang ditambahkan oleh orang Yahudi. Hittah menjadi hintah. Tambahan nun. Jadi persis kelakuannya. Orang Yahudi nambah nun di kalimat hittah. Kemudian ada orang yang ngaku Islam, kelompok yang menyimpang, istawa ditambah lam, istaula.
Ya. Baik. Ini pernyataan Imam Ibnul Qayyim, bukan saya ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, sudah selesai nukilan-nukilan dari penulis terkait istawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau pembahasan yang dalam, pembahasan yang lebih luas, kemudian masih bingung, tinggal baca kitab-kitab para ulama terkait istawa Allah. Di antaranya kitab Al-Ulu karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau nukilkan puluhan dalil dari Al-Quran, hadis tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, naktafilana. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Meninggalnya